Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 20 Februari 2025. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Terima kasih penyertaan dan kasih-Mu, memberikan hari baru pada hari ini. Pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar, menikmati anugerah kasih pemberian Allah melalui hari baru. Dan pagi hari ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, dimampukan memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat pertama sampai 11, firman Tuhan, hidup oleh roh. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Amin firman Tuhan. Tema kita hari ini, hukum roh yang menghidupkan. Lalan pena tu me patuo. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Setiap negara yang merdeka memiliki hari tertentu untuk memperingati kemerdekaan itu. Hal ini dimaksudkan untuk mensyukuri kebebasan dari penjajahan dan perbudakan bangsa lain, serta mengenang pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Bangsa yang merdeka akan terus memperjuangkan kemerdekaan itu, jangan sampai dijajah atau diperbudak oleh bangsa lain, tidak lagi diperbudak oleh bangsa lain. Kita juga telah memahami bahwa kehidupan kita telah dimerdekakan dari sebuah perbudakan, yaitu perbudakan dosa. Dosa merupakan perbuatan yang membuat manusia berada di bawah hukum maut dan kebinasaan kekal. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi terganggu dan rusak. Melalui Paulus, kita diingatkan bahwa di dalam Kristus semua manusia telah dimerdekakan dan berada di bawah hukum roh. Yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang tidak membawa kepada kebinasaan, tetapi kepada kehidupan yang kekal.
Paulus membandingkan kehidupan yang masih di bawah hukum dosa dan kehidupan yang sudah dimerdekakan dan hidup di bawah hukum roh. Bahwa orang yang masih hidup di bawah hukum dosa akan terus memikirkan hidup secara kedagingan yang justru akan membawa kepada maut. Berbeda dengan orang yang telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hidup di dalam roh, maka hidupnya akan berpusat kepada Kristus dan senantiasa mengupayakan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Ibu bapak saudara-saudara, kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Oleh karena itu, teruslah memelihara kemerdekaan. Dan yang penting, agar dosa tidak lagi memperbudak hidup kita. Memelihara kemerdekaan hidup dengan cara menjaga kesucian, serta senantiasa hidup dalam tuntunan roh Allah yang adalah hal yang utama. Dengan menjadikan tubuh yang sudah dimerdekakan oleh Kristus menjadi tempat kediaman roh Allah, maka itulah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang berjalan dalam keinginan roh Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih lawatanmu bagi kami pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami dimampukan dan dikuatkan, dituntun. Hidup ini yang dikuasai oleh Roh Kudus akan menuntun kami berjalan dalam keinginan roh, bukan keinginan daging kami. Kami dilepaskan dari perbudakan dosa melalui anugerah kasih pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu peliharakanlah kami ya Tuhan menjalani hidup ini dengan baik. Perkara kehidupan, pekerjaan, pelayanan hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, Tuhan memelihara hidup kami. Berkati juga bangsa dan negara ini, berkati juga pemimpin-pemimpin kami, juga pemimpin-pemimpin di setiap daerah yang hari ini boleh menjalani pelantikan. Kiranya melalui pelantikan itu, mereka dengan sungguh-sungguh akan berkomitmen untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di setiap daerah di mana Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk umat Tuhan dimanapun, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang berkati, dalam bangku pendidikan kuliah berkati, mencari pekerjaan Tuhan berkati, dan juga orang tua kami, opa dan oma, peliharakan mereka semua yang menikmati sukacita hari ini karena pertambahan usia, sempurnakan sukacita mereka. Tuntunlah kehidupan kami hari ini ya Bapa, kami jalani hidup ini dengan baik karena anugerah pengasihan dari-Mu. Jauhkan kami dari setiap gangguan, halangan, dan rintangan dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami persembahkan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Shalom.